Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hakikatnya, semua manusia berkeinginan untuk mendapatkan pengampunan Allah di hari kiamat. Itu merupakan dorongan spiritual yang mendalam. Seiring dengan kesadaran akan kekurangan dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup, manusia merasa terpanggil untuk memohon pengampunan kepada Sang Pencipta. Hal ini merupakan ekspresi dari keyakinan akan adanya rahmat dan keadilan yang melampaui segala dosa. Dalam momen yang menentukan seperti hari kiamat, manusia berharap agar amal baik yang telah dilakukan selama hidup dapat menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan membawa mereka ke jalan yang benar di hadapan Allah. Namun ada 4 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 4 orang yang dibenci oleh Allah yaitu para pedagang yang bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Dalam hadits lain, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlan, dia berkata, aku mendengar bapakku bercerita dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, seorang yang sudah tua berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang pendusta. Hadis riwayat Nasai. Dari hadits di atas, maka dapat kita sebutkan bahwa 4 golongan manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah para pedagang yang bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, pemimpin yang zalim. Berikut ini penjelasan dari masing-masing golongan manusia yang dibenci di hari kiamat, yang dilansir dari buku Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah, Kunci-kunci Menjadi Kekasih Allah, 2008 oleh Adnan Tarsyah. 1. Pedagang yang bersumpah. Allah membenci pedagang yang bersumpah saat berdagang. Mereka bersumpah menggunakan nama Allah sebagai trik untuk mendapatkan pembeli di pasar. Hal ini dianggap merendahkan kebesaran nama Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Ini tetap berlaku pada sumpah benar adanya, terlebih jika itu sumpah palsu. 2. Orang miskin sombong. Kesombongan adalah sifat yang tidak boleh dimiliki manusia. Hanya Allah yang berhak sombong, karena seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Orang miskin sombong memiliki tingkat keparahan tersendiri. Sombong biasanya dilakukan orang kaya karena harta atau kedudukannya. Tetapi orang miskin sombong ini tidak memiliki harta kekayaan. Padahal sebetulnya Allah telah melindunginya dari dunia. Namun ternyata dia justru sombong dan tidak bersyukur atas kenikmatan sebagai orang miskin. 3. Orang tua yang berzina. Zina sudah tentu termasuk perbuatan sangat tercela. Namun yang paling dibenci Allah adalah zina yang dilakukan oleh orang tua. Sebagai orang tua, seharusnya akalnya telah sempurna dan motif seksualnya semakin menurun. Mereka seharusnya semakin ingat akan kematian yang terus mendekat. Namun orang dengan golongan ini justru berzina di usia yang sudah tua. 4. Pemimpin zalim. Terakhir adalah golongan pemimpin zalim. Ini tentu sudah sering kita dengar. Mereka adalah orang yang diberi kepemimpinan, jabatan, tanggung jawab, tetapi justru berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat. Pemimpin seharusnya menjaga amanah, dan berusaha melakukan perbaikan. Dia juga harus adil kepada rakyatnya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah kepemimpinan kemudian mati. Pada hari kematian dia menipu kepada rakyatnya, Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Itulah 4 golongan yang mendapat kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam 4 golongan tersebut, dan kita semua senantiasa mendapat pengampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan selama di dunia. Terima kasih bagi sobat yang setia menonton video di channel ini. Terus dukung channel ini, supaya tetap semangat dalam membuat konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.